10 lagu. 10 lagu. Lagu mana yang paling buat lu suka bawain dan paling banget lu males bawain? Paling suka dan paling malas bawain. Biasanya gitu. Ini konteksnya adalah paling cuma seberapa ribetnya gue main lagu itu. Mungkin kayaknya. Aduh, males banget Emang main ribet banget lu lagunya. punya lagu ya? Bukan lagunya sih, tangan kadang-kadang kram gitu kalau main beberapa chord-chord yang memang atau kunci-kunci yang agak ribet gitu, malas kadang-kadang bawain. Jangan gitu. susah-susah. Iya, Susah bener dikulik sih. sama orang nanti. Jadi kalau lagu yang pertanyaan adalah lagu yang paling suka dibawain gitu ya. Secara ini pada saat main pun kadang-kadang justru kita random. Kalau mungkin ini nggak ada Mas Oninya ya, bisa ditanya ke dia sebetulnya. Dia tuh tiap mau main ada misalnya ada beberapa acara Mas tanggal segini, dia paling rajin buat nanyain song list. Maksud kapan nih kita nyusun song list ya? Ini song listnya apa aja Mas buat di acara ini? Dan itu memang benar-benar nggak pernah dibuat song list. Karena lebih kepada apa ya? Penyesuaian kepada lokasi acara, crowded penonton kayak gimana, terus ini temanya apa. Jadi kadang-kadang pas udah datang udah nyiapin nih. Wah, di sini kayaknya nggak cocok deh nyanyi lagu ini deh. Ini terlalu rame dan ini terlalu santai lagunya. Kayaknya nggak dapet gitu feel-nya. Jadi ngikutin feel aja. Kalau misalnya yang paling disuka yang memang bisa masuk. Yang paling sering dibawain deh. Ya Senandung Kasih sih. Senandung Kasih. Senandung Kasih. Sesuai dengan judul ini. Bahagia untuk semua. Bahagia untuk semua itu bisa masuk ke beberapa suasana lah gitu sih. Yang paling jarang lu bawain dari 10 lagu berarti. Ada Bukan yang tidak suka. Nada dari Nadi. Itu paling jarang dibawain Nada dari Nadi, Syukur. Ya 2 lagu itu yang paling jarang dibawain. Kenapa? Terus sama lagu Tanah deh. Sama lagu Tanah. Gue tadi 3 denger loh lagu Tanah. Lagu Tanah. 3 lagu tuh kita enggak sih, maksudnya jarang banget dibawain. Karena gimana ya, dibilang mood sih ya, mood swing gitu. Kita bisa ngikutin, kayaknya nggak dapet deh bawain lagu ini gitu doang. Makanya jadi jarang dibawain, bukan karena hal-hal lain gitu aja sih. Senandung Kasih. Itu dapat dari mana sih judul lagu itu sebenarnya? Iya, padahal nggak ada di lirik ya. Di liriknya nggak ada kata Senandung Kasih ya. Gue nggak apal sih sebagian lirik. Iya, juga sih, salah juga sih. Jadi Senandung Kasih ini bisa dikatakan sebagai simpulan dari 9 lagu sebelumnya. Yang pada akhirnya sebetulnya lagu ini kan memang bercerita tentang bagaimana manusia harus menyederhanakan kata terima kasih dan maaf kepada siapapun itu. Karena ujung-ujungnya ya kita harus mengucapkan 2 hal itu sih, terima kasih dan maaf kepada siapapun itu. Ya kalau di liriknya kan terima kasih dan maaf kepada siapapun, kepada kawan, kepada lawan, atau kepada siapapun yang sempat tak sejalan sama kita. Kadang kan kita terlalu ego atas apa yang kita pikirkan, atas apa yang kita, misalnya kayak di Tunas Muda ada 9 lagu, kita pengen nyampein ini nih, lupa nih kadang-kadang kayaknya terlalu ego deh, orang lain juga belum tentu bisa masuk dengan hal ini gitu kan. Mungkin ada latar belakang yang membuat dia kayaknya nggak sejalan sama apa yang disampaikan di lagu ini, dan ujung-ujungnya ya disimpulkan dengan mengucapkan terima kasih dan maaf. Kalau misalnya nggak sesuai ya bilang maaf, kalau misalnya memang ada yang cocok ya terima kasih gitu. Nah kondisi hari ini gitu kayaknya kadang-kala saat kita ketemu nih, kayak misalnya kita baru ketemu nih, sebetulnya kan pertemuan itu diawali dengan penuh cinta sebetulnya. Maksudnya dalam artian kita nggak mengenal satu sama lain gitu, antara si A, si B, si C, kita nggak kenal sama sekali. Ketidakkenalan itu akan membuat diri kita tidak menumbuhkan rasa benci, tidak menumbuhkan rasa tidak suka sama orang ini gitu kan. Tapi sering berjalannya waktu, alhasil kita kenal satu sama lain, akan ada prinsip yang berbeda, akan ada cara yang berbeda, akan ada pendapat yang berbeda, alhasil malah melahirkan kebencian. Oh gue nggak suka sama lu terlalu kayak gini deh, lu orangnya males deh kayaknya, lu orangnya kayak gini deh. Nah tuh kayak gitu kadang-kadang kebencian yang kita cinta yang udah kita bangun di awal, karena ada perbedaan malah kita fokus sama apa yang kita tidak suka, bukan fokus sama apa yang sudah kita bangun sejak awal. Sejatinya manusia itu kan ya udahlah, ambil baiknya aja. Sekalipun orang ini nggak bermanfaat atau ini bener-bener lu nggak suka, ambil aja yang baik dari orang itu gitu kan. Misalnya dia orangnya rapih tapi orangnya ngeselin, ya udah ambil rapinya aja buat improvement atas diri kita gitu. Jadi coba mengikiskan kebencian itu sendiri sih. Ya kita adalah kumpulan orang-orang yang lupa atas hal itu. Betul. Gitu sih. Betul. Oke, next question. Nah, apa sih definisi sukses sebuah band menurut Tunas Muda? Apa lu sudah sukses sekarang ini?
jangankan kata sukses ya, kita aja nggak sadar kalau sudah sampai fase ini, dan ya udah let it flow. Jadi biarin itu ngalir aja tanpa ada memikirkan titik suksesnya tuh seperti apa sih, nggak ada sih. Tapi lu Cuma mungkin punya satu goals kan pasti. goals pasti ada. Apa Goalsnya tuh? adalah ketika lagu yang ditulis, ketika sebuah lirik-lirik yang ditulis itu bisa diterima oleh banyak orang, itu sih. Jadi nggak cuma lagu ini diterima sama sebagian golongan gitu, misalnya ini ke kuning, ini ke merah, ini ke hijau, ini ke biru gitu kan, enggak. Jadi saya berharap apa ya, di dalam lagunya ini tuh bisa diterima oleh antar golongan, antar usia, ya nggak ada yang oh ini lagu orang dewasa, ini lagu anak-anak gitu. Jadi pengalaman sebelumnya waktu kita adain sebuah perjalanan tour album ini, terakhir di titik Pandeglang waktu itu, Oke. ada seorang anak kecil yang ikut nyanyi. Itu kayaknya sebagai apa ya, yang nulis lagu, gimana ya, perasaan itu nggak bisa diungkapin lah, kayak wah gila anak kecil sampai nyanyi. Karena pada saat kita datang ke sana, satu kawan di sana bilang katanya, "Yud, lu harus tanggung jawab." Wah kaget kan, tanggung jawab apaan nih gitu kan. Tiba-tiba disuruh tanggung jawab karena ada satu anak dari kawan gua yang suka nyanyiin lagu lu. Itu kecil banget, umur 2 tahun atau 3 tahun gitu kalau nggak salah, masih kecil banget. Dan dia akhirnya kita main nyanyi bareng sama si anak kecil itu. Seru banget ya. Dan itu kayaknya wah ya alhamdulillah gitu, bisa diterima oleh semua usia, semua golongan gitu. Biar nggak ke framing banget satu golongan lah gitu. Berarti lu sebelumnya manggung di Pandeglang. Sebelumnya Pandeglang, ya. terakhir manggung? Terakhir manggung di mana ya? Lupa nih. Dia lupa. Oh, Parung Panjang. Oh, Parung dia Panjang, lupa bro. ya. Dia manggung di mana? Perjalanan rekayasa baru 4 titik ya, baru sih ya, baru 4 titik. Perjalanan rekayasa. Oke. Oh, itu promo nama album ini Perjalanan Rekayasa. Oke, promo albumnya Oke. namanya Perjalanan Rekayasa. Nah, Rekayasa. titik. Perjalanan bohongan Rekayasa. dong. Iya, perjalanan bohongan memang. Karena kan nanti kita akan menuju perjalanan yang sebenar-benarnya perjalanan. Berat ya. coy. Berat coy. Mohon maaf ini. Konten 18 plus. Iya, perjalanan rekayasa. Rekreasi karya dan rasa. Oh, I see. Itu singkatan. Ya, Lu singkatan juga. hidupnya penuh dengan ini ya, singkatan ya. Susah emang ya. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Tunas Muda. Kalian berada di jalur independen ini, apa kalian merasa nyaman untuk bermain di wilayah indie gitu aja, atau ada rencana untuk go mainstream? Ya, mungkin mau mengikuti band-band papan atas yang sudah ada. Oke, definisi indie itu apa sih sebenarnya? Kadang suka rancu juga sih. Iya. Karena indie itu mungkin bisa dikatakan yang produksi sendiri segala macam gitu kan. Atau Idealis mungkin dengan genrenya sendiri sih. idealis dengan sebenarnya. genre sendiri, tapi ini asumsi pribadi ya. Iya. Maksudnya dalam artian yang minor akan menjadi mayor pada waktunya sih. Maksudnya Oke. ketika mungkin indie udah mulai banyak ramai, ujung-ujung mereka akan menjadi mayor gitu. Oke. Dan label indie pun akan menjadi label yang memang major label jatuhnya ujung-ujung. Tapi Karena lu semakin tertarik gak banyak sih? itu. Dikatakan tertarik atau nggak tertarik, Relate ya? Ini relate. Kita ngomongin relate. biar jalan aja lah, ngalir aja. Maksudnya Jadi lu- nggak menutup diri, Oke. nggak ambisi juga nggak, dan nggak menutup diri gitu Oke, maksudnya. misal nih ada satu label nih. Mm-mm. Gue suka nih sama Tunas Muda nih. Oke. Oke, lu masuk label gue deh. Tapi ya namanya kita masuk label yang gue tahu, yang setahu gue Ngikutin harus industri. Yes. Oke. Nah, lu sendiri gimana? Kalau musik nggak masalah. Kalau musik gak masalah. Nggak Yang gak masalah? Yang bermasalah adalah ketika gue mulai di apa istilahnya, ada penolakan atas lirik yang mungkin wah ini kayaknya keluar banget dari jalurnya gitu. Maksudnya dalam artian harusnya nyampein ini nih dirubah, akhirnya jadi A lagunya. Atau mau pengen nyampein ini jadi B. Nah ini bahaya sih, maksudnya jadi nggak nyampe aja gitu. Oke. Selama lirik nggak dikutak-atik, atau boleh lah secara konvensional kita kutak-atik lirik, tapi dalam artian tidak merubah benang merah di dalam Oke. lirik Tidak lagu itu. merubah makna. Iya, tidak merubah makna dan apa yang mau kita sampaikan Oke. gitu sih. Jadi masih ya enjoy aja, Tapi masih. kalaupun ada penawaran berarti lu oke Iya. dengan term and condition yang Ya, gitu. sesuai lu yang lu Betul, mau gitu ya. betul. Jadi nggak terlalu kaku banget lah, hidup terlalu kaku juga bahaya. Yang tegang cukup akad.
Soon ya? Iya, Soon to be. pasti, iya. Soon to be. Itu Udah aja. apalin emang? Udah apalin dong, harus apa? Jangan lupa sama Suka Seni Studio ya. Iya. Aduh, project lagi nih, Oh, Suka mau Seni dikit. Studio. Iya, oke, Suka Seni Oke. Studio ya. Gue pengen tahu nih, ini tidak ada di list pertanyaan sebenarnya. Oke. Budget manggung lu berapa, Bro? Gue pengen nih Ini misalkan. sebenarnya bukan pertanyaan yang dicatat, tapi sudah dititip ya. Enggak sih. Enggak, ini keluar dari otak gue aja. Budget, misalkan gue mau ada bikin acara gathering komunitas yang ya begitulah. Gue mau panggil Tunas Muda nih, range budget lu berapa? Range aja. Jangan mahal-mahal, Bro. Enggak. Sanggup gue. Karena saya juga nggak tahu sih kalau ditanyakan range berapa, nggak ada range sih. Ada ketawa coy. Dengerin. Pakai headset. Budget range-nya Tunas Muda Hanura sih. Hati nurani rakyat. Sumpah, kasih nasi goreng doang. Nggak sih, jadi ini balik lagi ya. Sebetulnya kalau bicara budget ini kan sensitif ya, kadang-kadang sensitif, kita nggak bisa mengatakan bahwa wah ini segini budget, wah enggak. Tidak ada eksklusivitas di dalam budget sebetulnya. Cuma balik lagi, aku bicara soal seni gitu. Sebetulnya harga seni itu bisa jatuh atas dasar pelaku seni itu sendiri. Iya. Dan bagaimana cara kita untuk bisa membuat karya seni itu bisa punya nilai harganya sendiri, itu bisa dibangun sama si pelaku seninya itu sendiri pada saat menjalankan apa yang dibuatnya. Oke. Gitu, Gue belum nemu jawabannya. Jadi Iya. berapa? Lu ngehargain seni lu berapa? aja biar lupa sih kadang-kadang. Jadi berapa range lu? Ya situasi dan kondisi sih, maksudnya Nggak ada urusan sama Covid ya? nggak ada urusan Nggak sama ada. Covid. Berapa? Pancing aja gue di kulit. Berapa ini berapa nih? Pasti penasaran nih IO 2021. Aduh, gue mau undang Tunas Muda ini. Ini keren nih, udah manggung di Ear House. Belum sih. Udah, gue udah liat postingannya, coy. Yang manggung di Ear House. Sorry nih, gue nyebut Ear House jadi. Iya. Karena gue juga dulu Maaf sering ya kesana. Mbak Indah ya, Mas Resa, maaf. Mas Resa, halo. Berapa? Ya, balik Aduh. lagi kan. Nanti tanya ke Mas Aldi ya. Mas Aldi. Mas Aldi. Bukan Mas Ray kan, bukan? Iya. Oh, dia juga. Dia juga. Renaldi gitu. Oh, Mas Bom sih, apa sih tadi namanya tuh lupa deh. Apa? Ada clue mungkin? Mas apa? Cecep, Mas Cecep. Emang mirip banget sih wajahnya. Nanti boleh lihat di Instagram Oh, iya. ya. Oh, iya. @bagusrenaldi gitu. Oke. Cek @bagusrenaldi. Boleh dicek lah. Emang wajahnya agak kemiripan sih. Ya semoga rezekinya mirip-mirip lah ya. Tapi Rezeki oh, ya, ya, rezeki. Oke. Nggak nemu jawabannya guys. Oke, bisa langsung kontak siapa? Mas Aldi. Reynaldi, Mas Reynaldi. Mas Rey yang habis potong rambut itu. Ya. Oke, baiklah. Namanya ya mirip itu tapi mukanya beda. Mukanya beda. Oke, next question. Apa ya? Rencana ke depan. untuk Rencana ke Tunas depan. Muda. Masih berhubungan dengan karya-karya berikutnya. Semoga di 2021 kita bisa ngeluarin album kedua. Yes, sudah ada. Insya Allah. Lagi nyicil sih, Udah dapat berapa kira-kira lagu? 4-5 lagu udah. Wih. 4-5 lagu udah. Semua masih kita. Gua album keep pertama aja dulu. belum apa, coy. Udah ngeluarin album lagi. Biar belinya sekalian 2 gitu kan. Gratisan kali. Iya ada yang gratisan. Tapi versi karaoke musik doang. Minus one, coy. Minus one. Itu aja Itu aja 2021. insya Allah 2021 kepingin banget punya satu ya album kedua. Yang kedua goals berikutnya adalah ingin menyambangi daerah-daerah tertentu ya, terutama karena era digital ini membuat manusia menjadi males sih. Iya. Bahkan gue juga jadi ketika lagu udah masuk ke digital ya paling ini kan cara atau media untuk mempermudah kita mendistribusikan lagu kita dong ke daerah masing-masing, misalnya ya Semarang, Jogja, Surabaya dan lain-lain. Dan kadang-kadang suka ngerasa malu sendiri dan maksudnya dalam artian lagunya sudah didengar ke sana tapi orangnya belum nyampe gitu misalnya. Nah, punya keinginan buat bisa datang dan ketemu langsung sama kawan-kawan di tiap-tiap daerah itu sih. Oke. Rencana mau Semoga nambah bisa. personil lagi?
atau gimana? Nama perusahaan Jadi gue. Tunas Muda itu berdua ya sekarang ya? Gue tegasin lagi berdua. Yang memang betul-betul jalan terus berdua gitu ya? kan. Berdua sama Mas Oni. Rencana mau nambah suling nggak gitu? Pengennya gendang rampak sih biar agak enak gitu kan. Kita koploin lagi Nanti enak, Mas gitu. Re ya? Ya Mas Re mungkin main gendang rampak. Kalau Mas Mulyo waktu itu sempat nawarin dia main tam-tam sih gitu. Tam-tam coy. Main tam-tam cuma kita main di stasiun sih rencana waktu itu. Ya gondang dia kalau nggak salah gondang dia. Oke, berarti target selanjutnya adalah bikin album yang Album kedua, Oh, insya Allah terus tour 2021 ya? terus tour. Ya, Oke. buat Jawa Tengah sih. Nikah? Insya Allah, mudah-mudahan bisa ya. Doain dari 2021. Dari Ya, kalau- 2021. Aminin dong, Amin. Mudah-mudahan. Dan kita doanya dimudahin kan ya. Amin. Pokoknya yang baik-baik gua aminin. Amin. Oke. Terakhir dari kita, Oke. silakan Anda promosikan digital platform Anda Oke, selain di platform Spotify. digital. Ya di Spotify Tunas Muda, TUNASMUDA. Iya. Ya, Tunas Muda. Terus di YouTube kita teman-teman bisa cari di apa ya namanya? Tunas Muda Official. Terus di platform Instagramnya @Tunas Muda. Siapa sih yang bikin video klip Tunas Muda? Oh itu dari teman-teman ini sih Monokwari. Ada Monokwari, ya, oke. Monokwari, Melabo. Jadi akhirnya gabung di SS singkatannya tuh. Oh, jadi apa? Ya, suka seni. Oh, suka seni. Aduh, keren banget itu videonya Wah, sumpah. luar biasa, parah sih enaknya. Next ya. Bikin lagi sama dia. Keren banget soalnya sama dia. Masih bikin. Ya, Suka seni, rencana. coy. Suka seni film. Itu yang totally support sih. Makanya terima kasih banyak Suka Seni. Tepuk tangannya banyak. Yang sampai saat ini masih jalan. Apa? SS ya? SS. Suka Seni film. Oke, so thank you banget Tunas Muda sudah datang ke podcast kita. Oke. Jangan Apa tuh? Jangan lupa subscribe, Jadi bingung mau apa. like, dan share Iya. di akunnya apa nih? Suka Seni. Akun apa nih maksudnya? Oh ini podcast di Kan ini YouTube. sahdu. Oke. Ya, iya, syuting aja sahdu dulu. Syuting aja Ya dulu. kan? Tapi akan masuk di YouTube kan? Pasti dong. Akunnya apa? Ya percuma dong kita acting kalau nggak dimasukin Oh dulu iya betul. tuh. Akunnya apa nanti baru bisa kita sampai jalan. Iya, nantilah. Oh belum ada ya? Belum ada. Oke. Jujur banget kok. Oh ini kayaknya side job nih ya. Side job kan? Iseng-iseng coy. Iseng-iseng. Oke, Harus thank you senang. banget Tunas Muda Oke, ya. siap. Sama-sama. Sukses terus. Amin, Pokoknya amin. semoga tahun depan lancar albumnya, Amin. turnya banyak. Amin. Semoga Covid selesai lah ya. Covid selesai. Udah selesai sih sebetulnya diada-ada aja nih. Tangkep deh gua. Oke, semoga lancar Amin. rencana untuk menikahnya Amin. sama si tetehnya. Itu paling dalam tamunya tuh. Hah? Open Sukses. endorse kan ya dari Suka Seni ya. Apanya? Lu endorse mulu ya? Pengennya gratisan mulu, heran. Tenang lah, itu gampang. Itu di belakang aja nanti sama Mas Oh, Renaldi. siap. Oke, so itu dia perbincangan Oke. gue bersama Tunas Muda. Jangan lupa di comment, subscribe, and like. Oke. Bye-bye. Thank you bro. Siap. Dadah.